Itu kena duri Pak kalau sambil berjalan. Sebelum kita ke pimpinan mengenai 5 triliun. Ini semua bicara 5 triliun. Logikanya begini Pak Menteri. Biaya tahun lalu itu yang 89 juta itu oleh Kementerian Haji menyatakan ada 5 triliun menjadi bancakan. Pertanyaannya yang membancak siapa? Karena Kementerian Haji belum ada, berarti yang melakukan bancakan itu Kementerian Agama. Kalau sekarang cara penganggarannya masih sama dengan tahun lalu, maka akan potensinya tetap bancakan 5 triliun karena cara penganggarannya sama. Yang membancak siapa? Kemenhas nggak mungkin karena dia sudah cuci, dia pakai rinso, udah bersih dia. Berarti yang akan dituduh bancakan itu DPR. Nanti kalau dituduh lagi ada ini bancakan 5 triliun, yang bancak itu DPR berarti. Karena Kementerian Haji sudah dinyatakan bersih ini. Ini pijakannya harus jelas ini. Makanya kita nggak mau setujuin tuh. Kalau dikurangi. Karena itu tadi teman-teman mengatakan ya dikurangi dulu lah 5 triliun. Kalau tidak, kami nggak tahu. Kami nanti ini akan dituduh yang membancak 5 triliun ini. Nah, itu mengenai 5 triliun. Itu yang kemudian muncul statement saya yang menyatakan ada potensi kebocoran 5 triliun. Jadi kalau di kebocoran yang dimaksud tentu bukan kebocoran ansih dari penyelenggaraan yang 17 triliun itu, atau bahasa yang lebih jelasnya ini potensial loss, economic loss. Jadi kalau dalam ekonomi itu ada accounting loss, ada economic loss. Yang saya maksud itu bukan accounting loss yang 17 triliun itu, yang kemudian mungkin Pak Marwan, Pak Bapak dan merasa bahwasanya ini seolah-olah mau nembak kita juga DPR. Tidak sama sekali. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya upaya kami ingin bareng-bareng dan upaya teman-teman DPR juga berulang kali menyampaikan kepada kami untuk membereskan perhajian kita itu dimulai dari upaya melakukan efisiensi yang selama ini ada inefisiensi yang terjadi dalam penyelenggaraan, tapi juga ada inefisiensi misalnya dalam praktek-praktek ekosistemnya. Ekosistem yang saya maksud begini, ada perdagangan wewenang di situ, misalnya masalah kuota, ada perdagangan misalnya di tingkat level paling bawah dan segala macam, ada kesemrautan data yang berpotensi ada jual beli terkait dengan data tersebut sendiri, sehingga tadinya dia tidak boleh berangkat tapi kemudian berangkat, ada perdagangannya di situ dan macam-macam. Nah, potensial loss itulah yang kemudian estimasi dan perkiraan kita dari misalnya beberapa kali misalnya kita sebutkan ada perputaran uang lebih dari 20 triliun. Kalau versi Kementerian Investasi itu ada sekitar 40 triliun. Yang kemudian dalam tataran itu ada potensi kebocoran. Jadi namun kemudian diterjemahkan, saya juga sudah berulang kali dapat diskusi, dapat protes dari beberapa pihak, terutama teman-teman DPR dan beberapa teman-teman di kementerian lainnya begitu terkait dengan potensi kebocoran ini. Jadi jangan diterjemahkan bahwasannya potensi kebocoran yang saya maksud itu adalah potensi kebocoran di biaya secara total di BPIH itu. Jadi kalau dihitung menggunakan pendekatan itu ya, maka kesimpulannya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, tinggal kurangin saja 5 triliun. Tapi ini sedang bicara tentang ekosistem keseluruhan dari proses perhajian kita.
Jadi dari situlah kemudian muncul estimasi sekitar 5 triliunan itu. Dengan estimasi misalnya kalau 20 triliun perputaran uang haji misalnya di ekosistem kita, kalau teori jamak bahwasannya kebocoran itu adalah 20 sampai dengan 30%, itu juga yang sering digunakan oleh Presiden misal terkait dengan teori-teori kebocoran, maka ya ada sekitar 5 triliunan dengan asumsi 20 triliun tadi. Misalnya kalau 17 triliun ya kalau kebocorannya 20% sekitar 3 triliunan, atau kalau kita menggunakan angka 20 triliunan maka potensi kebocorannya itu ada sekitar 5 triliunan. Itu dalam bentuk ekosistemnya, bukan dalam konteks penyelenggaraannya. Mohon jangan diterjemahkan seolah-olah ini BPH yang sudah disusun kemudian direalisasikan itulah yang bocor-bocor.